Hai teman-teman, jangan lupa subscribe dan like. Oke. Perkenalkan, nama saya Astri Ivanali Fajrin, PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tugas parenting anak. Nah, ada 8 tugas parenting anak. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang kedua, fungsi pendidikan dan pengasuhan keluarga. Ada beberapa pengasuhan keluarga. Yang pertama, pengasuhan otoritarian adalah gaya yang membatasi dan menghukum di mana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Yang kedua, pengasuhan otoritatif, di mana mendorong anak untuk mandiri, namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Yang ketiga, pengasuhan yang mengabaikan adalah gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Yang ketiga, pengertian pola asuh orang tua. Menurut Gunarsa, tahun 2000 merupakan pola interaksi anak dengan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan fisik dan psikologis, tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar dapat hidup selaras dengan lingkungan. Yang kedua, Heath Harry Stone dan Whiting tahun 1999, di mana pola asuh ini proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti proses pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi, dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menurut Wahyuning 2003, di mana pola asuh adalah seluruh cara perlakuan orang tua yang ditetapkan pada anak yang merupakan bagian penting dan mendasar menyiapkan anak untuk menjadi masyarakat yang baik. Yang keempat, jenis-jenis pola asuh. Yang pertama yaitu autoritatif, di mana adanya tuntutan dari orang tua yang disertai dengan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, mengharapkan kematangan perilaku pada anak disertai dengan adanya kehangatan dari orang tua. Yang kedua, authoritarian, di mana orang tua yang selalu menuntut tanpa memberi kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya tanpa disertai dengan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, juga kehangatan dari orang tua. Yang ketiga, permisif, di mana permisif orang tua yang terlalu membebaskan anak dalam segala hal tanpa adanya tuntutan ataupun kontrol. Anak diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh.
Pola asuh orang tua menurut Harlack sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian orang tua. Setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Yang kedua, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Sadar atau tidak sadar, orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang pernah dia dengar dengan rasakan dari orang tuanya sendiri. Yang keenam, ciri-ciri pola asuh. Yang pertama, otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang diterapkannya aturan super ketat, yang mana anak-anak harus dan wajib diambil segala kebutuhan orang tua. Menuntut anak menurut persetujuan orang tua tanpa persetujuan antara orang tua dan anak. Yang kedua, permisif. Pola asuh permisif adalah pola asuh komunikasi, di mana anak memiliki ciri-ciri lebih sesuai dengan kemauan anak daripada memberi persetujuan. Ketiga, demokratis. Pola asuh demokratis merupakan gabungan dua pola asuh otoriter dan permisif, yang mana hubungan antara anak dan orang tua terjalin positif. Ada aturan yang terkonfirmasi di antara orang tua dan anak, namun ada penjelasan yang terkait dengan aturan di dalamnya. Yang ketujuh, peranan ayah dan ibu dalam pengasuhan. Peranan ibu yang pertama menumbuhkan perasaan, mencintai, dan mengasihi pada anak melalui interaksi yang jauh melibatkan sentuhan fisik dan kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan berbahasa pada anak melalui kegiatan-kegiatan bercerita dan mendongeng, serta melalui kegiatan yang lebih dekat dengan anak, yakni berbicara dari hati ke hati pada anak. Yang ketiga, mengajarkan tentang peran jenis kelamin perempuan, tentang bagaimana harus bertindak sebagai perempuan, dan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari seorang perempuan. Peran ayah yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri dan kompeten pada anak melalui kegiatan bermain yang lebih kasar dan melibatkan fisik baik di dalam maupun di luar ruangan. Yang terakhir, gaya pola pengasuhan dalam pandangan Islam, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tanggung jawab orang tua meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral, akhlak, kejiwaan, sosial. Tanggung jawab inilah yang disebut bentuk pengasuhan. Tujuan dari pengasuhan itu sendiri adalah untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang cerdas, sehat, berkarakter mulia, berakhlak, serta mampu menjadi generasi kuat, bukan generasi yang lemah, dan memiliki masa depan yang cerah.
Agar semua ini terwujud, maka orang tua harus mengetahui dan menerapkan pola asuh yang benar sesuai dengan tahapan perkembangan anaknya, yang tentunya berlandaskan syariah Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam berbagai sunnahnya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.